wabarakatuh Ibu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di keluarga sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana ketika di sekolah ini pembelajaran kelas kira-kira ada yang perlu diungkapkan nggak Bu? Kira-kira apakah sejauh ini lancar gitu, anak-anak baik, atau ada yang perlu ditingkatkan? Sepertinya ada, misalnya anak-anak kurang fokus ketika ibu guru menjelaskan. Iya, jadi sama lah Bu ya, dengan harapan kita pengennya dengan melakukan praobservasi ini hari ini adalah kedepannya kita ingin bagaimana anak-anak ini bersemangat belajar gitu, kemudian bisa menciptakan pembelajaran bagi peserta siswa gitu sih poin intinya. Nah Ibu, insya Allah Bu Tina yang ngajar mata pelajaran apa Ibu? Pelajaran PAI di kelas? Di kelas 5. Iya, karena hari ini kita praobservasi, insya Allah besok ya Ibu ya? Ya, jadwal observasinya. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, saya selaku supervisor akan melakukan praobservasi dulu Bu ya, terkait persiapan buat observasi besok. Nah ini Bu Tina ngajar pelajaran PAI di kelas 5B. Kalau boleh tahu materi apa ini Bu? Insya Allah rencananya materi tentang Asmaul Husna. Oh, tentang Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira apa aja Bu? Nah, tujuan pembelajaran ini saya pengen anaknya bisa menjelaskan makna Asmaul Husna. Salah satunya tentang Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu 5 itu anak-anak harus bisa menjelaskan serta meneladani dari sifat-sifat Asmaul Husna tersebut. Mungkin cuma itu untuk setiap pertemuan. Kemudian nanti ada penjelasan terkait maknanya ya Bu ya. Berarti menjelaskan tujuan pembelajaran peserta didik bisa menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna, meneladani sifat Asmaul Husna. Oh iya. Nah di sini dipilih Bu ya, ada 5 tadi Ibu ya, sebutkan. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu sesuai dengan materi yang ada di kurikulum Merdeka. Oh, kurikulum Merdeka, iya. Berarti jadi tidak semua Asmaul Husna dijelaskan. Iya. Setiap kelas berbeda-beda. Oh oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran ini sudah anak-anak mengetahui bagaimana bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna, macam-macam Asmaul Husna, dan 5 Asmaul Husna yang ditekankan berikut dengan maknanya. Nah kira-kira Bu, area pengembangan apa yang pengen Ibu capai dalam materi ini? Saya pengen anak-anak itu meneladani sifat dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang mereka mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, gimana cara kita meneladani Asmaul itu seperti apa gitu. Yang dipraktekkan. Oh gitu, berarti kehidupan sehari-hari. Berarti bagaimana anak itu bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam kelas gitu, dan pengertiannya tadi, kemudian 5 makna dari Asmaul Husna yang dibahas kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Oke Ibu. Nah kira-kira Bu, strategi apa nih yang perlu Ibu siapkan agar anak-anak ini dalam proses pembelajaran nanti anak-anak bisa menyimak dengan baik, anak-anak mungkin bisa fokus tadi Bu ya. Nah kemudian anak-anak bisa ilmu yang Ibu sampaikan bisa sampai ke siswa gitu. Paling strateginya yang pertama kita tetap menggunakan fokus sebagai media pembelajaran, lalu kita membentuk sistem kelompok, yang mana nanti kelompok nanti akan mengambil dari post-it nanti mana yang sesuai dengan materi yang disampaikannya. Oh gitu, berarti dibuat 5 kelompok atau berapa Ibu ini? Rencananya sesuai dengan 5 ya, 5 kelompok ya. 5 kelompok kan. Kemudian pertama strateginya menggunakan media pembelajaran fokus, media video gitu ya, dari YouTube. Kemudian anak-anak dibentuk kelompok, menjadi 5 kelompok. Nah masing-masing nanti apakah presentasi ke depan atau bagaimana Bu? Mereka langsung satu-satu per kelompok mungkin langsung mengambil post-it yang telah disediakan, mereka menempelkan sesuai dengan makna dari Asmaul Husna tersebut dan akhlak tersebut.
Oh iya, berarti ada makna sama akhlak-akhlak Iya. yang terpujinya gitu. Bagaimana aplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah Ibu, Alhamdulillah. Oke baik Ibu, mungkin observasi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga besok bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu, bisa lancar dan anak-anak bisa menyimak dan fokus dengan baik. Terima kasih Bu Tina atas waktunya hari ini dalam praobservasi ini. Semoga kita ketemu lagi besok dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya untuk memulai kegiatan kita hari ini. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Itu aja. Berdoa dimulai. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Tina mau tanya, apakah hari ini masuk semua? Ada yang masuk ya? Oke, ini kelas 5 ya. Kelas 5D. Yang nggak masuk siapa? Hania. Hania sama sakit ya? Mana mereka? Sakit. Ya, semoga yang sakit cepat sembuh. Silakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Oke. Berarti 2 anak yang tidak masuk sakit. Oke. Anak-anak Ibu, hari ini kita pelajaran PAI. Insya Allah kita akan belajar bab 2 tentang Asmaul Husna. Nah, sebelumnya sudah pernah mendengarkan Asmaul Husna? Mungkin di kelas 4 sudah pernah dengar yang namanya Asmaul Husna. Sebelum itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi dan Al-Mumit serta Al-Ba'id. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit
berdiri dulu, SBK dulu biar semangat ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ikuti gerakannya ya. Siap? Siap Bapak Ibu? Fokus pandangan ke depan. 1, 2, 3. Sama Allah. Nah, asma kemarin ada berapa yang kita ketahui? Ada berapa jumlahnya? 10. Asma ada berapa? 39. Nah, untuk pelajaran ini kita ambil berapa asma? 5. Al-Qawiyyu. Oke, nanti Ibu akan menjelaskan video ini. Silakan disimak. Pengertiannya apa, maknanya apa, perilaku yang meneladani asma tersebut. Silakan saya Pak Ari. Silakan menyimak. Saja, silakan. Yang sangat mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menggunakan nama Allah. Nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Rahmat Dan berikanlah aku rezeki. Nah, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang dia berbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran
Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa asmaul husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mu'min, Al-Mubin, dan Al-Ghafur. Asmaul husna dan perilakunya. Ini gua ada apa ya sih dalamnya ya? Ini nanti kalian ambil satu-satu, kalian mencocokkan ya. Oke, paham? Oke, gue bikin dulu. Oke, ini kita bikin dulu ya. Oke. Nah, di sini nanti silakan ditempel. Mana yang termasuk perilaku dan arti? Oke. Yang pertama apa? Al-Qawiyyu. Oke, kita kasih jarak ya. Oke, terus apa lagi? Al-Qayyum. Terus Al-Mu'min. Terus apa lagi? Al-Mu'min. Satu lagi? Al-Bahim. Oke, siap? Ya, nanti dicocokkan. Kalau dapatnya pengertian, masuk yang mana, oke? Oke ya. Oke, silakan nanti per kelompok yang maju ke depan. Siap? Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4 ya. Oke. Silakan kelompok 1. Ya. Belum buat dulu. Nah, oke, sudah ada lagi ya. Oke, silakan kelompok ini ambil. Ada berapa orang? Nah, silakan. Masing-masing aja ya. Ya, silakan. Ya. Silakan nanti dibuka ya double sheet-nya ya. Nanti ditempel di bagian mana mereka. Oke, siap? Ya, bagian ini silakan diambil. Ya, yang kelompok belakang silakan ambil. Silakan dilihat ya catatannya ya. Silakan kelompok. Oke, siap? Oke, siap? Nomor 1? Nah, apa yang kamu lihat? Silakan dicocokkan. Apakah dia pengertian atau yuk? Apa dia termasuk perilaku? Paham? Siap? Oke, silakan. Kelompok yang pertama, maju. Apa itu? Silakan dibuka di belakangnya.
Kami yang menyampaikan presentasi tentang materi Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah Al-Qawiyyum, Allah Maha Kuat. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Baqi, sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 telah melanjutkan presentasinya. Nah, Pemaiza ya, boleh menyebutkan apa yang kita bahas hari ini ya? Ya, silakan ya. Ya, ada? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dengar? Ya. Udah? Ada lagi? Ya, kesimpulannya dengan kita mempelajari ini, insya Allah kita menerapkan perilaku atau meneladani 5 Asmaul Husna. Oke, mungkin sekian dari saya. Ibu Tina tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Oke ya, alhamdulillah nanti evaluasinya Ibu Tina kasih. Silakan kalian kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Oke, silakan nanti kerjakan ya. Halaman halaman 30 ya. Bagian B. Escape. Lalu kita pada dulu ya. Oke, silakan. Pindah dulu. Ya, benar kan? Saya suka nih Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat terus, Bu. Kemarin juga habis sakit, Caca lama dan masuk. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelaksanaan pasca observasi kelas. Kemarin karena sakit juga ada ketemu ke Bu Tina hampir 5 hari, Bu. Hari ini alhamdulillah bisa berjumpa dalam pasca observasi ini. Nah, Bu Tina, sebelumnya kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Tina ya? Iya, Bu Tina pelajaran materi kemarin materi PAI tentang Asmaul Husna, ada Al-Qawi, Al-Qayyum dan seterusnya ya. Bagaimana perasaan Bu Tina setelah melaksanakan observasi kemarin? Sebenarnya sih dulu dan mereka tuh belum bisa kan, tapi alhamdulillah namanya dipantau radio, tapi pas ketika dipraktekin alhamdulillah berjalan dengan baik dan anak-anak pun antusias mengikuti pembelajaran. Dan ini juga ilmu baru juga baik Ya, untuk buat ini. ilmu baru juga tuh saya, apalagi kan tentang efek berdiferensi ya, baru inilah yang saya amalkan sama anak-anak. Dan
alhamdulillah kemarin sudah mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Rutin melakukan tes pemetaan awal dulu, pemetaan berdasarkan profil belajar murid, yaitu gaya belajar murid. Ada anak-anak yang dominan ke auditori, visual, dan kinestetik sudah dipetakan sebelum pelaksanaan observasi. Nah, buktinya kira-kira selama observasi kemarin Bu Tina merasa sudah lega, sedikit tenang karena sudah mencobakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini. Kira-kira adakah catatan setelah Bu Tina melaksanakan observasi di kemarin? Paling catatannya pertama yang perlu saya pribadi ya pelajari ya, karena yang namanya berdiferensiasi ini apalagi kan sekarang ini memang harus berdiferensi. Karena saya baru pertama kali ini nih, sudah ilmu baru buat saya sendiri, dan insya Allah saya akan terapkan kepada anak didik saya. Catatannya paling yang pertama itu tentang ini STOP stop ya, yang sebelum pembelajaran gimana anak tuh biar menikmati benar, biar lebih fokus ketika pembelajaran. Terus paling selain itu mungkin daya belajarnya lebih ditingkatkan lagi, strategi pembelajarannya. Nah, kemarin saya juga melakukan observasi itu, saya juga sudah melakukan teknik stop itu ya Bu ya, sudah melaksanakan dan anak-anak mengikuti dengan baik. Ketika setelah selesai teknik stop ini, anak merasa lebih relax, tenang kemarin sebelum masuki proses pembelajaran ini. Nah, ada beberapa juga saya juga melihat Bu Tina sebelumnya juga melakukan speaking, biar anak semangat belajar. Kemudian proses pembelajarannya sudah berusaha untuk berdiferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ini. Kemudian juga sudah PSE sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional, mulai dari anak-anak menyadari ketika berdoa, benar-benar berdoa, adabnya. Kemudian juga ketika ada teman yang sakit untuk mendoakan, di situ juga bisa termasuk PSG, kesadaran sosial terhadap teman yang nggak hadir karena sakit, oke itu. Dan terakhir kemarin juga pas observasi ada permainan ke anak-anak yang dia dan ada permainan yang setiap presentasi itu juga menampilkan. Kelompok pertama misalnya bernyanyi, kelompok kedua menampilkan presentasi bagian wajibnya lingkungan Alhamdulillah. Oke Bu Tina, selanjutnya topik percakapan dan catatan selama proses observasi kemarin bagaimana? Topik percakapan dan catatan. Oh yang catatan. Alhamdulillah kan untuk saya sih alhamdulillah kemudian lancar ya, anak-anak antusias ketika pas pembelajaran. Terus harapan saya sih yang pertama tujuan pembelajarannya sudah tercapai ketika pelaksanaannya sesuai KTP berdiferensi. Nah terus anak-anak lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan lah. Terus harapan saya untuk kedepannya untuk dikembangkan lagi yang namanya KTP diferensiasi. Nah, mungkin karena untuk kualitas pembelajaran kan, lebih senang, lebih berpusat kepada siswa, biar anak-anak itu lebih kreatif. Bu Tina ada merasa kesulitan nggak pada saat proses pembelajaran diferensiasi itu? Kadang ada anak tuh yang kurang percaya diri. Oh iya, jadi meningkat atau takut kan. Tapi kalau dari segi jalan sama sih ya, kita masih dalam proses belajar karena ini juga baru perbaikan kualitas pembelajaran lah. Karena kita pengennya anak-anak belajar ya memang sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi biar mereka juga lebih cepat manfaatnya ketika proses belajar itu berlangsung. Oke, berarti ini. Nah, ada kan Bu Tina rencana tindak lanjut ke depannya gitu yang Bu Tina akan lakukan?
rencana sih saya pengen, saya ini kalau di ilmu kita harus berbagi ya sama teman-temannya. Saya pengen mengajak teman-teman lah, teman-teman sejawat untuk menggunakan pembelajaran berdiferensi dari PSE. Untuk apa? Salah satunya untuk memperbaiki dapat ilmu juga ya yang namanya observasi dan alhamdulillah. Dan yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensi, strategi kita mempunyai strategi pembelajaran yang lebih banyak. Oke, baik Bu Tina. Tema itu berarti berbagi praktik baik ya, maksudnya ya. Jadi bisa kita manfaatin ketika kumpul gitu, saling mengisi, saling berbagi, biar teman-teman yang lain juga tahu bahwa ini gitu. Terus juga cara penerapannya seperti apa gitu. Dan juga contoh RWK atau modul ajarnya ya, perlu kita. Biasanya kan yang umum ya Bu ya. Nggak ada yang diferensiasi proses, konteks, PSE-nya nggak ada itu biasanya kalau di PAI kan. Mungkin ada, tapi namanya nggak ada ya, nggak tahu maksudnya kalau berdoa apa gitu. Mungkin kita karena ada istilah baru gitu, walaupun kita tetap ada doanya juga, terus kita mendoakan. Iya, benar lah. Baik Bu Tina, nah ini rencana pengembangan diri sekiranya dari hasil observasi kemarin, adakah aktivitas apa yang mau dikembangkan ke depannya biar lebih baik lagi gitu? Mungkin media pembelajaran ya. Media pembelajaran strateginya perlu dikembangkan gitu ya Bu ya, perlu dikembangkan. Oke, aktivitasnya itu media pengembangan itu seperti media pembelajarannya lebih bervariasi gitu. Kemudian strategi kita sesuai dulu karena setiap anak beda-beda. Mungkin yang ada kelas 1 juga ya, kelas 1 kelas 1 4 5 jadi ada yang ngajar kelas rendah, mungkin strateginya beda ya kalau ke anak kelas beda banget, jauh beda sama kelas ini. Iya. Kalau tantangannya itu apa Bu? Kalau bisa belajar anak-anak kelas tinggi, kelas rendah itu maksudnya? Kalau anak kelas tinggi, mereka nih tantangannya asik ngobrol kan tantangannya. Terusan ngobrol, diskusi dan ngobrol yang lain. Tapi ketika udah masuk, kan ada kesepakatan kelas. Ketika ada guru, kalau udah masuk kelas, ada kesepakatan ngobrol, kita jadi pelajaran. Itulah tantangannya. Kalau anak kelas 1 sih banyak anak banyak inisiatif kalau anak kelas 1 ini. Gerak ya jalan. Tapi ada sambil bermain kalau anak kelas 1 itu. Bermain sambil belajar. Tantangannya itu Anak-anak yang ada yang sudah bisa baca, yang belum bisa. Kalau anak yang kelas 1 nih, anak yang sudah bisa ada, ada juga yang belum bisa, dan anak yang kelas tinggi ini ada yang biasanya belum paham apa yang kita ajarkan, jadi belajarkan. Kalau itu kelas tinggi udah bisa, maksudku belum paham ini bisa dikomunikasikan dulu. Untuk kelas 1 belum bisa. Oke, baik Bu. Jadi aktivitas pengembangan itu dari media pembelajaran yang bervariasi gitu. Kemudian strategi juga bagaimana ketika Bu Tina harus menghadapi anak-anak mulai dari kelas tinggi, kemudian kelas rendah. Nah, baik. Berikutnya Bu, tujuan yang hendak dicapainya. Tujuannya pengennya itu biar anak-anak bisa lebih apa gitu. Lebih ini, fokus kepada stabilitas pelajaran. Lebih fokus pada murid, tujuannya itu. Terus murid mungkin pakai kalau media pembelajaran sekarang kan kita beli ya, sudah ada semua di fokus gitu, bisa pakai media pembelajaran. Oke, biar anak lebih aktif ya. Lebih berkreasi. Kreatif ya. Ini kan beda-beda ya, ada yang audio, ada yang visual. Jadi tujuannya itu biar lebih baik juga. Iya, sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam modul ajar ya. Dan apalagi PAI ini kan agama ini ilmu yang sangat penting yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu. Bagaimana Bu ukuran keberhasilan nih ketika tujuan itu sudah disampaikan?
bagaimana bisa melihat anak-anak itu dikatakan sudah berhasil? Oh, mulai asesmen. Oh, asesmen dari tes ya. Tes. Asesmen. Kuis kan, kuis pembelajaran selesai, udah kuis sampai bisa jawab. Oh, berarti mereka sudah memahami materi yang kita sampaikan. Oke. Oke, kalau dari sikapnya sendiri bisa Nah, sikap bisa juga sih. Mereka gimana ketika mempraktekkan sikap yang meneladani asmaul, misalnya al-qawiyu, misalnya gitu kan, atau al-qayyum. Semoga mereka itu praktekkan pada kita sehari-hari. Oke, kemudian bisa juga dari anak yang tadi kata ibu ada anak yang ngobrol tapi sesuai dengan keputusan kelas kalau ada guru ketika sudah waktunya belajar stop dulu ngobrolnya, itu juga bisa dari sikapnya mungkin ya Bu ya, dari anak menghargai lah, menghormati guru gitu. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira apa nih daya dukung yang dibutuhkan ibu biar aktivitas pengembangan diri ini bisa tercapai? Sarana prasarana. Tadi pembelajaran apa terus misalnya fokus, alhamdulillah kita semua ada. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini strategi ya. Cuman kalau kita terkendala ya, walaupun udah ada kita ada infonya terkadang wifi-nya agak macet dikit. Terus ya itu kalau kita kendalanya, kadang-kadang kan jaringannya juga. Iya. Terus kemarin di kelas 5 juga speakernya ya, pas kita. Iya, itu mungkin ya. Alhamdulillah kita sudah ada, berarti tinggal ini berhubungan juga dengan identifikasi aset yang sudah kita laksanakan kemarin. Aset-aset yang sudah ada kayak fokus, speaker di kelas kita manfaatkan dan gunakan sebaik-baik mungkin untuk WhatsApp. Oke, baik. Nah, menurut Ibu sarana prasarana tadi pembelajaran apa terus misalnya fokus, alhamdulillah kita semua ada. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini strategi ya. Cuman kalau kita terkendala ya, walaupun udah ada kita ada infonya terkadang wifi-nya agak macet dikit. Terus ya itu kalau kita kendalanya, kadang-kadang kan jaringannya juga. Iya. Terus kemarin di kelas 5 juga speakernya ya, pas kita. Iya, itu mungkin ya. Alhamdulillah kita sudah ada, berarti ini berhubungan juga dengan identifikasi aset yang sudah kita laksanakan kemarin. Aset-aset yang sudah ada kayak fokus, speaker di kelas kita manfaatkan dan gunakan sebaik-baik mungkin untuk WhatsApp. Oke, baik. Nah, menurut Ibu waktunya Ibu butuh waktu berapa lama nih untuk pengembangan diri ini, untuk mempelajari ini kira-kira butuh berapa lama? Atau tergantung berdasarkan pelatihan? Pelatihan juga itu Iya. karena belum pernah dapat ini yang namanya berdiferensi. Oh, berdiferensiasi. Jadi waktunya tergantung pelatihan, ngikutin atau mengambil pelatihan Jadi nggak bisa lah belajar sendiri. Iya, bisa. Cuman terkadang minusnya kalau kita belajar sendiri ya, kita pengalaman sendiri gitu. Dan kita belum karena belum mempraktekkan itu kayak masih ngawang-ngawang lah ya. Jadi kayak udah benar belumnya, apalagi konsep Harus ada yang lebih paham. iya untuk sebenarnya sih Bu, sama saya juga ketika proses belajar pembelajaran diferensiasi ini saya pikir itu mengkotak-kotakkan murid A, B, C, ternyata enggak. Ternyata pembelajaran ini adalah kita memberikan konten-konten ke anak-anak itu atau media yang bervariasi kata Ibu tadi, kita tampilkan semua ke anak-anak dan anak-anak akan melihat proses itu dan mereka akan lebih cakep dan lebih cepat nangkep ketika saya lebih cepat nangkep ketika dengar guru yang jelasin, saya lebih cepat nangkep ketika media pembelajaran dipakai guru gitu kan, saya lebih cepat nangkep ketika sambil ngapal sambil bergerak misalnya kan. Nah itu juga jadi pembelajaran juga menurut saya sendiri. Dan insya Allah kedepannya tadi harapan tadi kata Betina tadi semoga bisa berbagi praktik baik ibu semua kan guru, mulai dari bagaimana cara membuat modul ajar, kemudian penerapannya seperti baik. Selanjutnya Bu, apakah ada rencana pengembangan diri lainnya selain media pembelajaran atau strategi, ada aktivitas lain?
baru ini misalnya. Iya. Nanti siapa tahu nanti kan sekali nih, oh ya Bu Eni nanti kedepannya saya mau kayak ini. Itu boleh, nanti kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama. Ini hanya baru rencana, rencana pengembangan diri. Tapi selama kita sebagai guru ini selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Karena ilmu pendidikan itu kan terus berkembang ya Bu ya, benar dah Bu. Jadi kita juga jangan sampai tertinggal jauh lah gitu. Dan harus mengikuti perkembangan zaman. Dan Bu Tina juga sudah rajin ikutin pelatihan seminar gitu. Itu juga motivasi juga buat saya gitu. Untuk itu kan proses pengembangan diri juga, ya lebih banyak ilmu, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa diaplikasikan di sekolah kita. Mungkin itu saja Bu Tina untuk hari ini pasca observasi yang kita laksanakan. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti Eli menggurui, bukan berarti Eli mau nilai Bu Tina, enggak. Eli juga sama-sama belajar di sini, dan Bu Tina juga sama-sama kita belajar. Semoga harapannya ke depannya tadi kita bisa memberikan manfaat ke murid-murid kita, terutama Bu ya, gitu. Dan alhamdulillah semoga apa yang kita kasih ke anak-anak itu menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih Bu Tina hari ini atas waktunya. Maaf ganggu mengajarnya. Maaf ya kalau jawabannya kurang memuaskan atau gimana. Enggak. Jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada Iya. yang salah, gitu. Dan semua benar.